Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dira Hairunisa dari kelas L1 dengan NIM 0805 1282429031. Di sini saya akan melakukan pengolahan data pada peta, yaitu meregistrasi, digitasi, dan layout. Baik, kita akan lanjut ke tahap prosesnya. Jadi ini setelah petanya dimasukin, lalu kita registrasi, kita zoom pada bagian ujung peta ini, lalu kita klik add control points, lalu kita klik kanan input DMS, terus masukin longitude sama latitude-nya. Lanjut ke bagian ujung di bawah ini, kita zoom, lalu add control points, lalu kita klik kanan input DMS, terus sama seperti tadi 104, menitnya 0, secondnya 00, degree-nya 5, minutnya 50, secondnya 00, klik OK. Lalu kalau udah, kita lanjut ke bagian 3 ini, kita zoom. Nah, sama seperti tadi, add control point, kita tanda ini, lalu klik kanan, masukin latitude sama latitude-nya, 104, minutnya 00, secondnya 00, ini 240, secondnya 00, lanjut klik OK. Lalu ke sudut terakhir, kita zoom, klik kanan, 99, minutnya 30, 00, lanjut ke S-nya, 00, udah sama ya, ini kita langsung klik OK, lanjut. Dah, ini tampilan kalau sudah diregistrasi. Lanjut kita ke file, terus save as, kita kasih nama peta regis, lalu save. Kita lanjut ke export map. Ini kita kasih format filenya TIFF, lalu save. Nah, ini udah kita save, lanjut kita ke digitasi. Pertama itu klik katalog, dokumen, kita masukin di koordinat, klik new, terus save file. Yang pertama itu daratan, tipenya poligon, ini ganti ke WGS 1984, lalu klik OK. Lalu kita ke start editing, create feature, terus klik daratan, klik poligon, lalu kita titikin ini.
Ini kalau udah, terus kita ganti warna karena daratan, jadi kita warna hijau, klik OK. Nah, ini lalu save edit, lalu kita stop editing. Udah, terus kita unchecklist, kita lanjut ke yang kedua. Setelah daratan itu ada lautan, save file, kita ganti lautan, ya polygon, edit, WGS 1984, lalu klik OK. Ini kita start editing, curvature, lautan, polygon. Nah, dari ujung sini buat ujung ini lautan. Kalau udah, kita save edit, lalu ini kita bisa ganti warna karena lautan, jadi kita ganti matte blue. Udah, terus kita unchecklist, lanjut ke katalog, kita buat new, save file, garis pantai, pilih polyline, terus ke edit, WGS 1984, klik OK, lalu klik editor, start editing, klik ini line. Kalau udah, kita zoom dulu. Nih, lalu kalau udah, kita save edit, lalu stop editing. Ini kita bisa ganti warna tebal, ini kita ganti warna biru gelap. Udah, lanjut, lalu kita unchecklist. Selanjutnya kita kita zoom terlebih dahulu. Kita akan membuat rawa. Nah, di sini kita akan membuat rawa. Klik katalog, lalu klik kanan, klik new, klik save file, lalu klik rawa. Klik polygon, klik edit, lalu WGS 1984, klik OK. Lalu kita ke editor, start editing, lanjut ke create, terus
klik ini polygon. Lalu kita lanjut sampai ini seperti tadi. Nah, kalau udah ini kita ganti warna rawanya menjadi jet. Oke. Lalu kita save edit. Terus stop editing. Nah, kalau udah kita unchecklist. Terus kita lanjut cari gunung. Start editing, ke create gunung. Nah di sini aja. Ini kita ganti simbolnya. Trinjel 3. Warnanya juga bisa kita ganti jadi warna merah. Terus ini diperbesar. Klik OK. Lanjut kita save edit. Lalu stop editing. Nah, kalau udah kita unchecklist, lanjut kita buat rawanya. Ini kita zoom dulu. Nah, kita ke katalog, lalu new, terus save file. Ini kita buat danau. Ini kita pakai polygon, edit. Ini WGS 184. Klik OK, lalu klik OK lagi. Nah, di sini kita editor, start editing, lalu create polygon. Nah, di sini kita mulai buat. Nah, kalau udah ini kita bisa ganti warna danau jadi lake. Terus kita ke editor, save edit, lalu stop editing. Setelah itu kita unchecklist. Terus kita lanjut zoom ini untuk mencari sungai. Lalu kita ke katalog, klik kanan, new, save file. Kita buat sungai. Sungai ini polygon, polyline sungai. Terus ke edit, WGS. Oke. Lanjut ke editor, start editing, create picture sungai. Jadi kita bakal pilih sungai yang ini.
Nah, kalau udah, klik 2 kali. Lalu kita ganti warna sungainya. Warna biru tua. Oke. Lalu kita ke save edit. Lalu stop editing. Nah, terus kita unchecklist sungai. Kita zoom. Ke sini, ini kota Sekayu. Jadi kita ke katalog, klik kanan, new, save file, terus kita ketik kota, ininya point, klik OK, terus WGS 1984, lalu klik OK lagi. Nah, di sini kita tinggal buat start editing, lalu create picture, klik kota, point. Nah, di sini saya akan mentikin kota Sekayu. Kalau udah, terus kita ganti simbol kotanya, terus warnanya warna orange. Kita besarin dulu ini. Oke, lanjut kita ke save edit, lalu stop editing, terus kita matiin ininya. Jadi selanjutnya itu kita ada bendungan, jadi kita klik kanan, terus new, terus save file, klik bendungan, lalu ini polygon, klik edit, WGS, klik OK, lalu kita ke editor, start editing, lalu create fitur, bendungan, polygon. Lalu kita ganti warnanya warna oranye. Klik OK, lalu kita save edit, lalu stop editing. Kalau udah kita ilangin, terus lanjut kita zoom bagian ini. Ada pulau kecil yaitu Pulau Enggano. Kita klik kanan, new, save file, lalu pulau kecil, pilih polygon, edit, WGS, oke. Ini editor, start editing, terus create polygon, lalu kita ini. Kalau udah, terus kita ganti warna pulau ini jadi BG aja. Terus kita save edit, lalu stop editing, terus kita unchecklist. Udah, kita buat ini garis. Udah selesai. Selanjutnya itu tahap selanjutnya kita checklist semua.
Lalu ini kita matiin. Baik, jadi setelah ini kita ke layout nih. Nah, di sini kita tinggal rapikan. Kalau udah, terus kita ke bagian ini. Kita ganti warnanya. Play, klik OK. Ini kita copy. Jadi pertama kita menambahkan teks di sini, judul dari peta ini. Jadi kita buat peta pemulakan registrasi, digitasi, dan label peta, topik hukum, survei, dan pemetaan sumber daya laut 2025. Nah, jadi kita buat di sini dan halaman. Size-nya kita buat 14, lalu klik OK. Ini kita buat dulu. Nah, ini kotaknya kecil, jadi pakai 12 aja. Lalu klik OK. Nah, di sini tinggal kita rapikan. Lalu yang kedua kita masukin klik insert, lalu not row, terus pilih yang ini, bebas ya mau klik yang mana, kita pilih ini aja, lalu klik OK. Di sini kita buat di sini. Lalu ke insert lagi, terus kita masukin scale bar-nya. Kita pakai scale bar 2. Terus di properties kita ganti jadi kilometer. Oke, lalu klik OK. Terus kita klik OK. Terus kita juga masukin scale text-nya. Ini kita pakai perbandingan. Salah. Ke insert scale text. Lalu klik OK. Sorry. Jadi ini kita kecilin dulu. Klik OK. Tinggal kita masukin di sini. Ini kita bold aja biar kelihatan. Terus nah yang ini juga kita bold. Oke. Nah kalau udah kita ke legend. Di sini kita pindahin yang layer yang di sini tadi, bagian ini kita pindahin, lalu kita pilih 2 aja, 2 atau 3 aja, lalu next. Terus ini fontnya, size fontnya, terus lalu kita buat ini, tambahin huruf A jadi legenda, terus next.
lalu finish. Ini tinggal kita rapihin. Kita ganti fontnya itu Times New Roman. Klik OK. Lalu kalau udah kita lanjut ke ini, klik di drawing ini. Lalu kita lanjut membuat insert data frame. Nah ini tinggal kita rapi. Sebelum itu kita klik kanan. Kita klik kanan terus ke properties. Nah ini kita pindahin di extension indikatornya, kita pindahin layernya. Terus lalu klik OK. Nah ke property lagi untuk kita tambahin grid. Pilih grid terus new grid. Lalu ke measure grid terus next. Ini pilih labels only. Lalu next. Kita apply terus klik OK. Nah kalau udah ini tinggal kita zoom lagi, kita sesuaikan. Jadi ini tinggal kita rapikan, kita sesuaikan. Selanjutnya kita akan menambahkan nama, NIM, dan kelas sama logo di bagian bawah sini. Kita klik gambar teks, terus kita tambah. Simbolnya kita ganti fontnya ke Times New Roman. Terus size-nya itu kita ubah ke 14. Kita bold, lalu klik OK. Terus kita play. Klik OK. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan logo. Klik insert, terus ke picture. Kita cari logo Unsri. Selanjutnya akan menambahkan logo Lab Indraja sama seperti tadi. Ini. Terus kita atur. Nah, kalau udah di bagian peta ini tadi kita tambahin grid, klik property, terus new grid, ke measure, next, terus label only, klik next, kita apply, lalu klik OK. Nah, jadi ini tampilan setelah kita melakukan registrasi, digitasi, sama layout peta. Baik, jadi kesimpulan dari hasil olahan yang saya olah ini, yang pertama itu registrasi peta itu proses menyelaraskan peta atau citra dengan sistem koordinat yang sesuai. Lalu manfaat kita melakukan regis ini bisa mengubah peta biasa menjadi peta berkoordinat. Yang kedua itu membuat peta bisa di-overlay dengan data lainnya. Jadi tujuan kita melakukan layout pada peta ini yang pertama itu agar lebih komunikatif, terus memudahkan pembaca dalam menafsirkan isi peta tersebut. Jadi di bagian itu ada dua bagian, yaitu frame utama atau wilayah, terus informasi tepi peta itu terletak di bagian luar seperti nama, insert, dan insert. Jadi saran untuk praktikum pada kali ini agar praktikannya lebih kondusif lagi, serta kepada abang kakak asisten harap sabar dalam mengajari praktikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini aja.